Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kewarganegaraan. Kami dari kelompok 8, saya Aurelia Tamazahra. Dan nama saya Rohmani. Yang pertama yaitu pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, wilayah publik yang luas. Adanya wilayah publik yang luas, free public sphere adalah ruangan publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuasaan-kekuasaan di luar civil society. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan masyarakat madani yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh dari untuk warga negara. Yang ketiga, toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat yaitu pluralisme atau kemajemukan. Pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap hanya mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Kemudian di sini ada ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama itu menjunjung tinggi nilai norma dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi. Yang kedua, memiliki peradaban yang tinggi. Sebagai makhluk yang memiliki keyakinan atau iman kepada Sang Maha Pencipta, masyarakat madani telah membuktikan bahwa mereka merupakan masyarakat yang memiliki peradaban, yaitu beradab atau bertata krama. Selain bertata krama kepada Tuhan, tentunya juga bertata krama kepada sesama umat manusia. Yang ketiga, mengedepankan kesederajatan dan transparansi. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam masyarakat madani terdapat nuansa demokrasi. Yang keempat, ruang publik yang bebas. Merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki hak dan kewajiban warga negara melalui akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat dengan status orang yang merdeka, yang berarti bebas, berserikat atau bekerja sama, berkumpul, serta mempublikasikan pendapat dan informasi kepada publik atau masyarakat luas. Yang kelima ada supremasi hukum. Supremasi hukum itu berarti bahwa terdapat jaminan terciptanya
keadilan yang bisa dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Tentu keadilan tersebut akan tercipta apabila hukum diberlakukan secara netral, dalam artian tidak adanya pengecualian untuk memperoleh suatu kebenaran atas nama hukum. Yang keenam itu ada keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atau sesuai antara hak dan kewajiban antar warga negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Partisipasi sosial. Berpartisipasi dalam lingkungan sosial merupakan salah satu cara untuk menjamin hubungan dan kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian di sini masyarakat madani di Indonesia. Secara historis, masyarakat madani di Indonesia telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi yang terjadi, menghasilkan pembentukan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Akarnya sejak terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial Belanda. Hal tersebut mendorong terjadinya pembentukan masyarakat baru lewat proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi modern di awal abad 20. Pertumbuhan masyarakat madani di Indonesia pernah mengalami suatu masa yang menjanjikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 1950-an, yaitu saat organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga yang baru saja merdeka, sehingga terdapat adanya demokrasi masyarakat dan toleransi menyikapi adanya pluralisme. Tetapi kenyataan sekarang ternyata aliran politik dan sosial yang tumbuh digunakan untuk persaingan dan pertarungan politik, sehingga rasa kebersamaan berbangsa dan toleransi terkikis karena ego masing-masing. Masyarakat madani harus melakukan fungsi dasar negara. Masyarakat madani harus menjalankan fungsi dasar negara karena masyarakat madani merupakan tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis, serta menjunjung tinggi nilai norma hukum yang berlaku dengan suatu tujuan dan kebudayaan yang sama. Dasar negara dan masyarakat madani memiliki hubungan yang erat, yaitu ketika bangsa Indonesia sudah berpegang teguh dengan sistem dasar negara, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang makmur. Fungsi dasar negara yang harus dijalankan oleh masyarakat madani yaitu yang pertama sebagai pedoman hidup. Pancasila atau dasar negara berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di negaranya. Masyarakat madani harus menjadikan dasar negara sebagai pedoman hidup. Sebagai jiwa bangsa, dasar negara yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan termasuk masyarakat madani. Sebagai kepribadian bangsa, masyarakat madani harus memiliki kepribadian yang selaras dengan dasar negara. Yang keempat, sebagai sumber hukum, masyarakat madani tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan dasar negara. Masyarakat madani harus melakukan fungsi persatuan. Masyarakat madani harus menjalankan fungsi persatuan negara karena dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Sedangkan persatuan negara mengandung unsur-unsur
cita-cita dari persaudaraan dan persahabatan diliputi dengan suasana kebaikan, kesucian, dan keindahan. Sehingga sudah jelas bahwa masyarakat madani dan persatuan negara memiliki hubungan yang erat. Fungsi persatuan negara yang harus dijalankan oleh masyarakat madani yaitu yang pertama, mempermudah dalam mencapai tujuan negara. Masyarakat madani akan melakukan hal yang dapat mencapai tujuan negara dengan menjalankan sesuai dengan fungsi dari persatuan negara itu sendiri. Yang kedua, mengatasi perbedaan. Masyarakat madani akan mengatasi perbedaan dengan hal yang selaras dengan fungsi dari persatuan negara itu sendiri agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan keamanan negara. Masyarakat madani tentunya akan menjaga keutuhan dan keamanan negaranya. Masyarakat madani harus melakukan fungsi sistem negara. Masyarakat madani harus menjalankan fungsi dari sistem negara karena masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Masyarakat madani harus memperkuat sistem negara terutama dalam hal mempertahankan kebebasan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia. Fungsi utama negara ini meliputi pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan rakyat dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik yang penting. Oleh karena itu, masyarakat madani harus aktif dalam menentang tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Masyarakat madani harus melakukan fungsi tujuan negara. Masyarakat madani harus menjalankan fungsi dari tujuan negara karena negara tidak bisa bergerak sendiri dalam mewujudkan tujuan-tujuan publik seperti kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kebebasan politik. Kehadiran masyarakat madani diperlukan sebagai kekuatan independen yang juga peduli dengan tujuan-tujuan itu. Salah satu tujuan negara yaitu memungkinkan rakyatnya untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Namun, dalam melaksanakan tujuan negara diperlukan juga masyarakat yang mewujudkan tujuan-tujuan negaranya dengan menjadikan dasar negara sebagai pedomannya, dalam artian tidak bertentangan dengan dasar negara dan aturan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohmani. Peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar pijakan bangsa Indonesia dalam memahami dan cara-cara hidup yang dapat dijadikan sebagai pedoman manusiawi bagi hidup bersama di Indonesia. Hal relevan yang dapat digali pada nilai falsafah Pancasila secara komprehensif terletak pada cara pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam sosial masyarakat perlu diperkuat melalui doktrinasi ideologis serta tindakan konkret sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dapat konsisten sebagai wacana kehidupan masyarakat. Salah satu nilai-nilai pada Pancasila yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan secara masif dalam kehidupan bangsa ialah nilai keadilan sosial sebagai suatu akumulasi dari sila kelima Pancasila. Maka nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila ialah mengaku dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, hingga ras, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa,
dan tepat selera, menumbuhkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, memfasilitasikan dalam melakukan kegiatan keadilan sosial, serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu 1. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu hak warga negara Indonesia yang telah diatur dalam konstitusi adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Orientasi dalam pemenuhan hak warga negara tersebut telah menjadi keharusan bagi negara untuk menyediakan pendidikan yang layak terhadap masyarakat. Sebagai contoh, pemberian program beasiswa dan Save Our School merupakan wujud nyata yang memperdulikan hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting yang harus diwujudkan sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan sifat dan rasa rendah hati terhadap sesama manusia. Sifat dan rendah hati merupakan unsur penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan dan cita-cita bangsa dalam menumbuhkan kepedulian antar sesama manusia. Perihal utama dalam merealisasikan substansi keadilan sosial adalah adanya prinsip moral dasar yang terbangun antar sesama manusia, dan salah satu peran Pancasila adalah bentuk moral dasar. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.